hadir menjadi sebuah sarana di mana teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tuli ini bisa mendapatkan kayak akses informasi yang baik, akses pendidikan yang baik, dan juga kita fasilitasi terkait masalah nilai agama yang baik. Kita melihat banyak sekali para orang tua yang punya anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini mungkin agak sedikit kurang tahu kemana sih mereka tuh harus mencari informasi gitu ya, tempat untuk berkumpul gitu ya. Jadi disitulah awal mulanya David ya. Ya, ganteng, ganteng, baik hati, ya, dermawan, baik ngerangkul kami semua disabilitas. Ibu-ibunya kan kayak bingung kita mau ke siapa gitu. Kita terima kasih banget, senang banget. Masih pengen, kalau aku secara pribadi ingin menjadi sosok yang lebih punya manfaat ya kepada sekitar, karena katanya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi ya, program Proaktif kembali hadir mengajak pemirsa untuk kembali mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang akan kita kunjungi kali ini yakni daerah pemilihan Jateng 10 yang meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Proaktif. Hari ini bersama saya Septiana Devi dan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Kebumen untuk mengikuti kegiatan dari salah seorang anggota dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Dr. Faiz Alauddin Reza Mardika. Seorang dokter, politisi muda, dan juga entrepreneur. Bagaimana kiprah beliau di luar Gedung Berlian? Ikuti terus kebersamaan saya hari ini pastinya hanya di Proaktif. Dari 11 legislator yang berasal dari Dapil Jateng 10 ini, salah satunya adalah Dr. Faiz Alauddin Reza Mahardika. Politisi dari Partai Nasdem ini merupakan salah satu legislator muda yang berhasil melenggang ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 lalu. Mungkin banyak pemirsa belum mengetahui, jauh sebelum terjun ke dunia politik, putra daerah asli Gombong Kebumen ini merupakan seorang dokter dan pengusaha. Selain itu, beliau juga salah satu manusia langka yang begitu concern memiliki kepedulian terhadap kaum disabilitas, terutama di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Dan dalam kesempatan Proaktif kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana kegiatan anggota Komisi DPRD Jateng ini dalam turun ke dapil untuk bertemu masyarakat dan konstituen. Dan titik pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid An-Nur yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Di tempat ini, setiap pekan puluhan penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen berkumpul untuk mengikuti kegiatan ngaji bersama. Keterbatasan fisik membuat puluhan anak ini putus asa. Dengan bantuan pembimbing, relawan, dan dukungan Bapak Faiz, mereka kini bisa tetap belajar mengaji dengan bantuan alat khusus. Assalamualaikum Mas Reza, Pak Ustadz. Kabar baik, sehat Mas Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa, terima kasih untuk kesempatan istimewanya Mas Reza. Karena kita bisa berkunjung ke Kebumen dan dibuka dengan kegiatan yang istimewa di bulan Ramadan ini. Hari ini kita sedang berada di Masjid An-Nur bersama dengan Pak Ustadz juga. Hari ini kegiatannya apa nih Mas Reza? Jadi hari ini kegiatannya adalah kita itu sedang belajar kepada sama teman-teman tuli terkait masalah Al-Quran ya, pengajaran huruf hijaiyah kepada teman-teman tuli gitu. Jadi ini tuh satu-satunya masjid ya di Kebumen yang mengajari dan sangat concern
terkait masalah pendidikan agama untuk teman-teman tuli dan juga teman-teman disabilitas. Oke, luar biasa. Jadi karena memang basicnya Mas Reza pun juga sangat-sangat peduli dengan teman-teman disabilitas ya, makanya bersinergi dengan Masjid An-Nur ini. Ya, benar masjid ini masjid aku juga. Oh oke, masjid Mas Reza juga ya, luar biasa. Nah kita ke Pak Ustadz juga, Pak Ustadz. Ini salah satu masjid yang memang memfasilitasi teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tuli ya, untuk bisa belajar ngaji, belajar Al-Quran seperti itu. Nah ini bagaimana nih antusiasnya adik-adik dan proses belajar mengajarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita sangat terinspirasi. Beliau ini kan sudah sekitar 10 tahun ya Mas ya, dengan Ascendia itu untuk ngurusi anak-anak disabilitas. Nah secara khusus alhamdulillah saya dipertemukan dengan ini Ustazah Dona. Terus kemudian kami memberikan fasilitas, saya dorong untuk ayo dikembangkan bagaimana santri-santri tuli yang ingin mempelajari Al-Quran, ingin tahu tentang agama, kita kumpulkan dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Itu setiap Sabtu dan Ahad Mas Reza. Sabtu dan setiap akhir Minggu. pekan. Iya, Sabtu dan akhir pekan. Itu mereka dari pagi bisa sampai sore. Betah sekali belajarnya ya Pak Ustadz ya? Iya. Mulai dari belajar bahasa isyarat yang belum bisa bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi, kemudian belajar termasuk tentang cara membaca Al-Quran bahasa isyarat. Jadi ada Brawijayanya ada terjemahannya ada ngajinya nanti pakai bahasa isyarat. Oke, luar biasa. Semangatnya berarti tinggi sekali. Karena dari pagi sampai sore Mas Reza mereka belajar seperti itu ya. Nah ini adik-adik kan minat belajarnya sangat-sangat tinggi dan sudah difasilitasi juga. Ini berarti salah satu cara juga Mas Reza untuk bisa mengajak adik-adik tidak hanya pintar secara akademik tapi juga akhlaknya. Iya, jadi sebenarnya yang menjadi concern saya sebetulnya untuk teman-teman disabilitas ini adalah terkait masalah akses informasi yang sangat-sangat terbatas. Apalagi kayak teman-teman tuli itu nggak usah bicara terkait masalah ilmu agama gitu ya, tapi kayak basic knowledge mereka juga sangat-sangat sulit ya, karena kan mereka nggak bisa dengar gitu kan. Jadi kita memang butuh effort khusus bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai dasar, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama kepada teman-teman tuli yang saya pikir mungkin kalau di sekolah-sekolah khusus atau SLB mungkin terlalu intens dalam mengajarkan ini. Gitu. Dan ini juga menjadi keluhan bagi para orang tua ya. Bahwa kan ketika orang tua punya anak-anak disabilitas gitu ya, mereka juga pasti bingung ini ngajarin anaknya gimana, apalagi nggak usah ngomongin agama tapi kayak basic things aja pasti susah. Dan kita tuh Ascendia tuh pengen hadir menjadi sebuah sarana di mana teman-teman disabilitas khususnya teman-teman tuli ini bisa mendapatkan kayak akses informasi yang baik, akses pendidikan yang baik, dan juga kita fasilitasi terkait masalah nilai agama yang baik. Oke, nah ini apakah memang Mas Reza yang turun langsung untuk mencari adik-adik ini atau bagaimana Mas? Jadi kalau Ascendia ini saya tuh udah ada sejak 2016. Oh sudah. Jadi 10 tahun udah 10 tadi tahun tadi ya. Jadi dan tadi saya bilang makanya saya ngelihat mereka ada yang dulu kecil gitu ya ikut sama saya. Sekarang udah sekolah udah SMP kelas 9 atau kelas 3, ada yang kelas 2 SMP. Jadi kita udah jalan udah 10 tahun gitu, dan nggak hanya teman-teman tuli aja. Nanti juga Mbak akan ke pendopo Ascendia punya saya hari ini ada kegiatan berserta 150 teman-teman disabilitas juga orang tuanya. Jadi kita udah bertumbuh bareng gitu ya, udah 10 tahun gitu. Karena kita punya tagline kan Ascendia bersama menembus batas. Bersama gitu. menembus batas. Oke, nanti kita akan bertemu dengan mereka ya. Usai di Masjid An-Nur, kegiatan kita bersama Dr. Faiz berlanjut ke Ascendia Disabilitas Center yang berada di Puri Adelia, Patemon, masih di Kecamatan Gombong, Kebumen. Ascendia Disabilitas Center merupakan yayasan sosial yang didirikan Dr. Faiz untuk menghilangkan stigma pada para penyandang disabilitas dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas dan orang tua agar bisa berdaya.
Dengan mengusung 4 pilar yaitu pendidikan anak usia dini pada disabilitas, pusat informasi dan advokasi, pengembangan keterampilan, dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi disabilitas, Ascendia Disabilitas Center diharapkan dapat menjadi wadah berkegiatan serta pengembangan kapasitas diri disabilitas di Kabupaten Kebumen. Nah, kebetulan saat ini kami berkunjung ke Ascendia Center bersama Dr. Faiz. Di tempat ini tampak ratusan orang tua dan anak disabilitas mengikuti kegiatan sosialisasi dan praktek tata cara bagaimana menyikat gigi yang baik. Dengan mendatangkan dokter gigi, ratusan anak-anak ini tampak antusias belajar bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar. Tak ayal, kegiatan positif ini begitu dinantikan anak-anak untuk terus tumbuh dan berkembang. Masih bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, seorang anggota dewan yang muda sekali ya Mas Reza ini ya. Tapi jiwa sosialnya sangat-sangat tinggi. Setelah tadi kita bersama dengan teman tuli untuk belajar Al-Quran bersama ya. Kali ini bersama dengan teman-teman disabilitas lainnya, ini dari Yayasan Ascendia. Nah, ini sudah berdiri berapa lama yayasannya, Mas Reza? Dari 2016. 2016, 10 tahun itu tadi. Tahun. Ya, bersama dengan teman-teman. Nah, kalau di sini tidak hanya teman tuli saja, tapi ada disabilitas yang lainnya. Ini apa saja, Mas? Jadi lengkap, kita ada disabilitas intelektual, ada tuli, ada netra gitu ya, ada daksa juga, gitu lengkap semua. Oke, lengkap semuanya. Nah, ini kan tadi berawalnya dari teman tuli, tapi kenapa akhirnya bisa selengkap ini semuanya terangkul sama Mas Reza? Ya, jadi waktu pas memang awal-awalnya di 2016 itu kan memang awalnya teman-teman tuli ya, tapi dari pintu pertama tadi ternyata saya ngelihat bahwa jumlah disabilitas terbesar itu malah disabilitas intelektual. Terus kemudian juga kita melihat banyak sekali para orang tua yang punya anak-anak dengan kebutuhan khusus ini mungkin agak sedikit kurang tahu kemana sih mereka tuh harus mencari informasi gitu ya, tempat untuk berkumpul gitu ya. Jadi disitulah awal mulanya ada Ascendia. Oke, luar biasa ya. Ini perjalanan yang panjang berarti ya, bersama dengan orang tua juga, dan di samping Mas Reza ada orang tua dari Juan ya, ada Ibu Juan. Ibu sudah bersama Mas Reza berapa lama, Bu? 10 tahun. 10 tahun, sejak Dari awal. anak saya Juan kecil 8 tahun nih. Mas. Iya, 8 tahun. Dari 8 tahun sampai sekarang sudah besar. Sekarang udah SMA. Udah ya. SMA. Oke, nah ini bagaimana ceritanya Ibu bisa bertemu dengan Mas Reza sehingga tergabung di dalam komunitas ini? Dulu kan ke sekolah, sekolahan kita itu pas acara HDI, Hari Ulang Tahun Disabilitas. Tahun berapa ya Mas itu ya? Ya, 2017 16. Iya, pas itu terus ngadain acara fashion show buat anak-anak ya, terus ngajarin fashion show, terus Juan kepilih sama Mas Reza diajak ke Jogja, terus selanjutnya ikut kegiatan terus Mas Reza semua, pokoknya seneng lah. Seneng ya? Oke. Seneng banget. Sosok Mas Reza ini sosok seperti apa sih, Ibu? Ya, ganteng, ganteng. baik hati, dermawan, baik ngerangkul kami semua disabilitas. Ibu-ibunya kan kayak bingung kita mau ke siapa gitu. Oke. Kalau ke sekolah aja kan cuma kayak pendidikan ini kan, kalau di sekolah kita anak-anak kita butuh kegiatan, butuh cari informasi apa kayak tadi kesehatan itu kan, kesehatan, terus ada juga psikolog yang sering kesini juga setiap 3 bulan sekali ya Mas, ada juga parenting, ada psikolognya, kita bisa curhat. Sebagai kita bisa orang tua curhat juga. sebagai orang tua difabel gimana, kita ngerasa nggak sendiri lah Mbak. Jadi kita ngerasa ada teman kita banyak, terus ada yang menaungi kita gitu juga, merangkul kita, nyayangi kita terima kasih banget, seneng banget. Baik, seneng banget nih Mas Reza. Iya, Ini seneng salah banget. satu dari sekian banyak orang tua pasti yang merasa bersyukur sudah dipertemukan dengan Mas Reza. Kenapa Mas concern juga dengan aktivitas-aktivitas di luar pendidikan sekolah? Karena justru menurut saya yang butuh diperkuat dari teman-teman disabilitas itu malah life skill-nya. Oke. Gitu ya. Kayak tadi, kayak mungkin di sekolah itu tidak pernah ada informasi bagaimana misalnya hari ini yang menjaga kesehatan gigi bagi teman-teman disabilitas. Itu sangat penting bagi teman-teman sindrom Down. Terus misalnya kayak tadi juga mungkin di sekolah tidak diajarin ya Ibu
terkait masalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tadi kita tuh ingin mengisi ruang-ruang kosong di mana sekolah atau SLB tidak mengajarkan hal tersebut. Oke, luar Dan tadi biasa. juga yang paling penting itu juga belum ada tempat Guru berkumpul agama gitu ya khusus. bagi teman-teman orang tua disabilitas yang bisa berbagi rasa gitu ya, Iya. berbagi informasi dan merasa nggak sendirian gitu. Karena kalau kita ngelihat dan dengar cerita itu sering sekali kayak teman-teman orang tua ini kalau misalnya ada apa-apa bingung mau kemana. Kegiatan kunjungan dapil bersama Bapak Faiz, anggota Komisi DPRD Jateng di Kabupaten Kebumen, berlanjut dengan mengunjungi Sentral Bordir Kebumen. Politisi dari Partai Nasdem ini ternyata juga memiliki kepedulian terhadap UMKM melalui pemberdayaan dan pemberian modal usaha. Pemirsa, hari ini saya bersama dengan Mas Reza diajak ke salah satu tempat ya. Ini tempat apa ini Mas Reza? Ini UMKM binaan dari yayasan. Oke, UMKM binaan dari yayasannya Mas Reza bersama dengan Ibu Stianingsih juga. Yang ini bukan cuma sekali dua kali bertemu Mas Reza, karena sejak Mas Reza dari kecil TK. Sampai Mas Reza sudah menjadi anggota dewan. Ya, Oke. udah jadi dokter dan anggota dewan dan ya sekarang udah jadi sukses. Oke. CEO ya, Sudah jadi sukses ya. Oke, Ibu Stianingsih ini membidangi bordir ya. Iya, betul. Dan ini binaan dari yayasannya Mas Reza. Iya, Oke, boleh diceritakan awalnya seperti apa sih Bu usaha ini berjalan? Awalnya dulu saya kerja di percetakan miliknya Eyang Dr. Reza, sempat kerja 8 tahun. Terus kemudian ikut bantu-bantu Pak Haji Fuad juga di kontraktor. Nah, terus saya udah lumayan punya pengalaman, punya bekal, minta izin sama Eyang. Alhamdulillah diizinkan untuk buka usaha sendiri. Oke. Ya, awalnya percetakan, kemudian saya ekspansi ke bordir. Sudah berapa lama berarti Bu? Saya 2003. 2003. Wah, Iya. sudah cukup lama ya, belasan Iya. tahun. 13 tahun. Oke. 20 tahun. Oh, 2003 ya Bu ya? 23 23 tahun. Luar biasa. Mas Reza, ini salah satu yang luar biasa juga di mana Mas Reza juga mendukung yang awalnya pegawai sampai akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Peluangnya kenapa didorong juga Mas Reza? Gini, lucu itu gini, aku tuh sebenarnya tuh kan waktu aku SMA kan aku kan gak di Gombong ya, Kebumen gitu, jadi kayak 1 jam dari sini. Aku juga sebenarnya waktu itu nggak ngerti kayak Mbak Ning keluarnya kapan dan segala macam itu nggak tahu Mbak. Gitu. Walaupun kalau kita di company, di perusahaan kita selalu mendorong karyawan itu ya berdaya gitu ya gitu. Dan terus tujuan itu kemarin mungkin tahun lalu, jadi saya tuh punya pemberdayaan komunitas UMKM satu Kebumen gitu, isinya UMKM kayak gitu, dan saya punya program namanya BMU Bantuan Modal Usaha. Oke. Jadi kan salah satu permasalahan UMKM itu kan akses permodalan gitu kan. Nah, saya itu punya program bantuan modal usaha bagi UMKM di mana dia itu tanpa agunan, tanpa bunga. Jadi benar-benar kita suntik modal walaupun mereka punya kewajiban ya untuk mengembalikan. Nah, salah satu pengajunya banding ini, dan waktu kita ketemu lagi kayak Mbak gitu. Gitu sekarang usaha apa gitu ya. Usaha apa? Oh, usaha ini, terus kemudian kayak banding lolos gitu ya. Jadi ini udah menerima BMU dari company kita udah 2 kali ya. Tiga kali. Oke, jadi ini bantuan permodalan yang memang diberikan untuk banyak UMKM di sini. Kamu ada berapa UMKM yang sudah dibantu, Mas? Jadi mungkin ada sekitar 40-an lebih. Wow, dengan berbagai bidang. Dengan berbagai bidang. Jadi ada yang makanan, ada yang bordir, ada yang craft, ada yang fashion gitu. Dan kita kan juga setiap bulan ada pertemuannya ya. Ada pertemuan. Jadi nggak cuma kayak dikasih gitu-gitu aja, tapi kita juga ada pertemuannya gitu. Kayak kemarin kita udah ketemu gitu ya. Jadi untuk saya juga tahu bahwa perekonomian Indonesia tuh sebenarnya tuh ditopang oleh UMKM gitu ya, dan kita tuh ingin memastikan bahwa ada pihak-pihak yang hadir untuk mendukung agar UMKM itu naik kelas. Dan salah satu cara bagaimana bisa mereka naik kelas adalah terkait masalah akses permodalan yang biasa. Pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Dr.
Faiz Alauddin Reza Mardika atau yang akrab disapa Mas Reza ataupun Dokter Reza ya. Dan saat ini beliau duduk di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi Mas Reza ini adalah seorang dokter, kemudian politisi, entrepreneur. Kenapa Mas? Kayak diborong semuanya di usia muda. Ya sebenarnya juga awalnya kan juga jadi politisi itu bukan impian aku dari kecil tuh, juga nggak kepikiran juga sih awalnya. Okay. Jadi kalau dulu dari awal tuh memang kepikiran aku jadi seorang dokter ya, dari aku kecil gitu. Terus kemudian jadi pengusaha, terus kemudian baru terakhir jadi politisi. Jadi ini adalah yang terakhir. Yang terakhir. Oke, baru-baru aja. Ya, jadi ya berarti baru 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Oke, apa yang melatar belakangi Mas Reza akhirnya terjun ke dunia politik? Satu, pasti aku terinspirasi oleh kedua orang tua aku ya. Kedua orang tua aku, bagaimana baik ayahku dan juga mama aku sekarang juga seorang politisi gitu ya. Dan waktu itu aku juga nanya ya kepada orang tua aku, kenapa sih pada mau terjun di politik. Waktu itu kan aku mungkin ketika mereka terjun aku masih awal-awal kuliah gitu, belum jadi dokter waktu itu bahkan ya. Terus mereka bilang bahwa politik itu tuh mungkin banyak sekali orang itu agak mengkonotasikan sama hal-hal yang mungkin kurang bagus. Kalau kita ngomong politik pasti pertama kali yang ada dalam pikiran kita tuh nggak ada yang bagus-bagus, pasti yang jelek-jelek gitu kan, pasti yang jelek-jelek gitu kan. Dan waktu itu dibilang bahwa ya sebenarnya tuh dalam politik itu kalau kita ini mau berbuat banyak dan mengubah hidup banyak orang itu lewat politik. Karena di Indonesia khususnya kita tuh mulai dari hidup sampai mati itu berhubungan dengan politik. Kita lahir ada undang-undang kelahiran, sekolah, biaya sekolah aja ditentukan oleh politik, sampai kita meninggal ada undang-undang kematian itu lewat politik gitu. Dan dari personal dari aku tuh melihat bahwa kampung halaman aku, Kebumen ini adalah kabupaten paling miskin waktu itu ya. Jadi kita selama 8 tahun adalah kabupaten paling miskin nomor 1 di Jawa Tengah. Dan tentu itu menjadi tamparan ya untuk aku ya, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan untuk membangun kampung halaman aku menjadi tempat yang lebih baik lagi. Dan ternyata menjadi dokter, pengusaha, dan terakhir di politik ini merupakan jawaban ya dari pergumulan-pergumulan aku untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, baik. Jadi sudah ada perubahan yang dimulai ya dari Mas Reza untuk bisa membantu mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kebumen ini ya Mas Reza ya. Oke, nah kemudian juga Mas Reza aktif di berbagai kegiatan kepemudaan, dekat sekali dengan anak-anak muda. Kenapa juga fokusnya ke anak-anak muda? Ya karena aku merasa bahwa Indonesia itu emang sebenarnya tuh negerinya anak muda gitu. Dari awal ketika aku ketemu sama para anak-anak muda, aku selalu bilang kayak, kalian percaya nggak sih kalau Indonesia itu negerinya anak muda gitu. Mereka tuh nampaknya skeptis ya, tapi bahkan dari awal tuh memang Indonesia ini diperjuangkan oleh anak-anak muda. Makanya ada Sumpah Pemuda, nggak ada Sumpah Lansia, ya kan, ada Sumpah Pemuda. Dan apalagi kayak sekarang bahwa lebih dari 70,85% penduduk Indonesia adalah anak-anak muda gitu. Jadi dan mereka ini sering sekali hanya dianggap sebagai dianggap sebagai kayak penghias aja, dianggap sebagai gimmick-gimmick aja, bahwa anak muda adalah ujung tombak perjuangan, di tangan anak muda lah masa depan bangsa ini gitu ya. Tapi tanpa betul-betul kita yakini bahwa kita tuh anak muda itu memang punya kekuatan gitu loh. Makanya aku selalu bilang pada anak muda, hai anak-anak muda itu bukanlah sebuah kelemahan, muda itu kekuatan, karena saatnya sekarang yang muda yang memimpin dan yang muda yang membawa perubahan. Oke. Dan itulah yang Mas Reza selalu kuatkan untuk anak-anak muda. Dan aku pengen empower mereka bahwa untuk menjadi seorang pemimpin dalam usia yang muda itu juga tantangannya besar gitu. Dan aku berusaha untuk meng-equip mereka dengan skill-skill yang aku pikir mereka butuhkan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin juga di masa depan nanti. Oke, luar biasa. Sudah kelihatan hasilnya Mas, anak-anak muda yang dibina bersama dengan komunitas. Kita punya namanya Terada Youth Leadership Camp. Jadi kita punya camp kepemimpinan untuk anak-anak muda gitu ya. Dan di sana tuh kelihatan bahwa Kebumen itu kan kota kecil, kayak orang ditanya Kebumen di mana belum tentu tahu gitu ya. Nah, tapi di sana kita ngelihat potensinya banyak sekali anak-anak muda di Kebumen yang nggak nyangka ya keterima di
Ivy League gitu ya, kayak ada di Harvard, ada di Oxford, Wow. nggak nyangka kan dari Kebumen gitu ya, dari Kebumen, terus juga dari Trada Youth Leadership Camp itu juga kita melihat bahwa potensi anak muda itu luar biasa, bahasa Inggrisnya jago-jago, ternyata oratory skill-nya bagus. Nah, tinggal bagaimana kita ikut meng-guide anak-anak muda ini untuk bisa excel dalam kehidupan profesional mereka dan benar-benar menjadi leader yang nggak hanya memimpin diri mereka sendiri, tapi memimpin dan memberikan dampak bagi komunitas sekitar mereka. Oke, kalau ditanya asalnya dari mana, dari Kebumen, Iya, bisa dari jawab dengan Kebumen. bangga Iya, dan ya. bangga gitu. Jadi anak Kebumen itu bukan jadi sebuah malu jadi anak desa gitu ya, tapi harus bangga kita dari Kebumen, dan harapannya di masa depan nanti ketika mereka sudah berhasil, mereka juga kembali untuk ke Kebumen untuk membangun kampung halamannya. Oke, baik. Mimpi apa lagi sih yang ingin Mas Reza wujudkan karena usianya masih sangat-sangat muda? Oh, banyak banget sih. Banyak banget ya. Masih banyak. Kalau Salah mau satunya mimpi, apa, Mas? ya pasti pengen, kalau aku secara pribadi ingin menjadi sosok yang lebih punya manfaat ya kepada sekitar, karena katanya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi itu yang selalu aku pegang, nilai itu ketika aku di politik ataupun sebagai usaha. Jadi kalau punya usaha, memastikan bahwa usaha kita itu bukan hanya profit oriented, tapi juga punya dampak bagi para customer kita. And as individual dan juga politisi, aku juga selalu bilang ke diri aku bahwa itu bukan tentang masalah kursi aja. Kayak menjadi wakil rakyat, menjadi seorang politisi itu bukan masalah titel, bukan masalah kursi, bukan masalah suara, tapi masalah tanggung jawab yang ada setelah itu. Kalau kita jadi DPR, terus mau ngapain di sana? Apa yang mau kita perjuangkan? Dampak apa yang sudah bisa kita berikan kepada mungkin masyarakat kita, para pemilih kita, atau yang tidak memilih kita di dapil kita. Hal-hal itu yang selalu aku tanyakan pada diri aku dan menjadi motivasi untuk selalu bisa menjadi manusia yang berdampak. Luar biasa. Dan itu bisa kita lihat di sosial media dari Mas Reza. Aktif juga ternyata di sosial media, followersnya cukup banyak ya. Ini membuktikan kalau Mas Reza ini adalah sosok yang memang ditunggu kehadirannya untuk masyarakat, khususnya di Dapil 10. Mas Reza, terima kasih hari ini untuk kesempatan yang luar biasa. Sama-sama. Saya diajak keliling-keliling, berkenalan dengan teman-teman disabilitas, kemudian kegiatan-kegiatan positif Mas Reza lainnya. Semoga sukses terus untuk Mas Reza dalam mewujudkan mimpinya. Terima kasih. Dan terima titip kasih. juga suara rakyat berarti ya Mas ya, masih Ya. ada beberapa tahun ke depan untuk Ya, diperjuangkan, khususnya untuk Dapil 10 ya Dapil Mas 10, Reza ya. ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Reza. Sama-sama. Ya, dan sekian kebersamaan saya dengan satu pemuda yang istimewa, dokter, kemudian entrepreneur, dan sekarang menjajaki sebagai politisi. Kayaknya sih bakal ketagihan nih Mas Reza. Kita tunggu kiprah beliau ya, khususnya untuk memajukan Dapil 10 pemirsa. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Mas Reza, mungkin boleh melalui media sosial ya Mas Ya. Reza ya, agar lebih dekat juga bersama dengan wakil rakyat Anda. Dari Kabupaten Kebumen tepatnya, ini di Gombong ya, di kediaman Mas Reza. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di Proaktif berikutnya.